Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Nandasya Fitri dari SMP Negeri 8 Nangapino. Saya akan membawakan dongeng yang berjudul Asal-Usul Bukit Kelam. Alkisah, di negeri Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia, hiduplah dua orang pemimpin dari keturunan dewa yang mempunyai kesaktian tinggi. Mereka bernama Bujang Beji dan Temenggung Marubai. Namun, kedua orang ini mempunyai sifat yang sangat bertolak belakang. Temenggung Marubai mempunyai sifat suka menolong, rendah hati, dan berhati mulia. Sementara Bujang Beji, ia mempunyai sifat suka meresak, pendengki, dan juga serakah. Baik Temenggung Marubai maupun Bujang Beji mempunyai mata pencarian utama sebagai pencari ikan dan memiliki wilayahnya sendiri-sendiri. Temenggung Marubai mencari ikan di Sungai Simpang Malawi, sementara Bujang Beji mencari ikan di Sungai Simpang Kapuas. Sungai Simpang Malawi memang mempunyai banyak sekali jenis ikan, bahkan lebih banyak daripada ikan-ikan yang ada di Sungai Simpang Kapuas. Oleh karena itu, tidak heran setiap hari Temenggung Marubai selalu mendapatkan banyak hasil tangkapan dibandingkan dengan Bujang Beji. Temenggung Marubai menggunakan bubu atau sejenis perangkap besar untuk menangkap ikan. Setelah ikan-ikan terkumpul dalam perangkap, ia pun hanya memilih ikan-ikan yang berukuran besar, sementara ikan-ikan kecil dia lepaskan kembali. Oleh karena itu, ikan-ikan di Sungai Simpang Malawi terus bertambah dan tidak pernah habis. Melihat hasil tangkapan Temenggung Marubai, Bujang Beji merasa iri. Ia pun mencari cara agar bisa mengalahkan Temenggung Marubai. Lalu, ia menempuh cara yang kurang baik. Ia pun mulai menangkap ikan-ikan di Sungai Simpang Kapuas dengan cara menuba, yaitu meracuni ikan-ikan tersebut dengan tuba. Tuba adalah sejenis racun ikan yang berasal dari akar tumbuh-tumbuhan di hutan yang sangat memabukkan. Awalnya, ia memang mendapatkan banyak sekali hasil tangkapan, bahkan lebih banyak daripada ikan-ikan yang bisa didapatkan oleh Temenggung Marubai. Namun, karena cara yang digunakan adalah membunuh ikan-ikan tersebut dengan racun, maka lama-kelamaan ikan-ikan di Sungai Simpang Kapuas menjadi sangat berkurang. Sementara Temenggung Marubai tetap mendapatkan banyak hasil tangkapan. Ini membuat Bujang Beji menjadi semakin iri. Ia pun mulai berpikir keras. Setelah beberapa lama berpikir, ia pun menemukan cara yang menurutnya terbaik. Aku harus menutupi aliran Sungai Simpang Malawi menggunakan sebuah batu besar di bagian hulu. Dengan demikian, ikan-ikan akan menetap di sana, pikir Bujang Beji. Bujang Beji pun bermaksud menggunakan puncak bukit batu yang ada di Nangasilat Kapuas Hulu untuk menutupi aliran Sungai Simpang Malawi. Dengan kesaktiannya, ia pun memotong puncak bukit batu tersebut dan membawanya menggunakan 7 lembar daun ilalang. Ketika sedang membawa puncak bukit batu tersebut, tiba-tiba terdengar suara gadis-gadis sedang menertawakannya. Mereka adalah dewi-dewi kayangan. Ketika sudah sampai di antara persimpangan Kapuas dan Malawi, Bujang Beji melongok ke atas untuk melihat siapa yang telah menertawakannya. Namun, tanpa sengaja, kakinya menginjak duri beracun hingga membuatnya melompat-lompat dan menjerit kesakitan. Akibatnya, 7 lembar daun ilalangnya yang dipakai untuk membawa puncak bukit batu tersebut pun terputus. Puncak bukit batu itu pun terjatuh ke dalam sebuah aliran yang disebut dengan Jeta. Bujang Beji merasa sangat marah kepada dewi-dewi kayangan yang telah menertawakannya. Aku akan membalas kalian, teriak Bujang Beji sambil menghentakkan kakinya ke salah satu bukit yang ada di dekatnya. Bujang Beji pun kemudian berusaha untuk mengangkat puncak bukit batu tersebut dengan cara mencokelnya menggunakan sebuah bukit memanjang. Namun, karena puncak bukit batu itu sudah melekat di Jeta, usahanya pun gagal. Puncak bukit batu memanjang itu pun patah, dan patahannya kini dinamakan dengan Bukit Liut. Hari pun berganti hari. Bujang Beji yang merasa marah, ia pun berniat untuk membalas dendam dewi-dewi kayangan dengan cara menggapai negeri kayangan menggunakan pohon kumpang bambu. Ia pun mulai menanam pohon itu, dan dalam beberapa hari saja pohon itu sudah tumbuh sangat tinggi, hingga puncaknya tidak terlihat oleh mata dari bawah. Saat sedang ingin memanjat pohon itu, ia pun melakukan ritual adat, yaitu memberikan sesaji kepada roh-roh
hutan, dan hewan-hewan yang ada di sekitarnya agar tidak mengganggu rencananya menggapai negeri kayangan. Namun, tanpa disadari ada dua jenis hewan yang terlupa diberi sesaji oleh Bujang Beji. Mereka adalah segerombolan rayap dan beruang. Rayap dan beruang pun merasa marah karena tidak diberi sesaji oleh Bujang Beji. Hari itu pun tiba. Saat itu Bujang Beji mulai memanjat pohon kupang mambu. Dan tiba-tiba datanglah segerombolan rayap dan beruang menggerogoti pohon kupang mambu itu hingga terputus. Akibatnya pohon kupang mambu itu pun tumbang bersamaan dengan badan Bujang Beji hingga membuat kematian Bujang Beji. Oleh karena itu, gagallah usaha Bujang Beji untuk membalas dendam kepada dewi-dewi kayangan dan Temenggung Marubai terbebas dari niat jahat yang direncanakan oleh Bujang Beji. Demikian hari pula, puncak Bukit Batu yang terjatuh di Jeta kini dikenal dengan nama Bukit Kelam. Bukit Kelam kini menjadi salah satu objek wisata di Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia yang memiliki pemandangan hutan yang sangat indah. Demikian cerita asal-usul Bukit Kelam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.